pagi, inilah breaking news hari ini bersama saya, Syifa Nurhanifah. Pemirsa, berita terkini tentang COVID-19 hingga Sabtu 18 April 2020 terdapat pasien positif corona sebanyak 6.248, meninggal sebanyak 535, dan pasien sembuh sebanyak 631. Provinsi yang kemudian jumlah pasien sembuhnya cukup banyak, kita bersyukur ada 205 di DKI, 96 orang ada di Jawa Timur, 44 di Jawa Tengah, ada 43 di Sulawesi Selatan, ada 41 orang di Jawa Barat. Total dari keseluruhan provinsi yang lainnya adalah sebanyak, kasus sembuhnya adalah sebanyak 631 orang. Saudara-saudara, kalau kemudian kita rinci data ini sebagai berikut, sampai dengan hari ini ada 325 kasus baru, sehingga total menjadi 6.248 orang. Ada 24 kasus sembuh, sehingga totalnya menjadi 631. Dan ada 15 pasien sembuh, totalnya menjadi 535. Mematuhi anjuran-anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terutama pada daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. 30 Maret 2020, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Apa itu PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Pasal 59 artinya terdapat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Peningkatan jumlah warga di Indonesia positif COVID-19 pada Senin 30 Maret 2020 sebanyak 1.414, meninggal sebanyak 122 orang, dan sembuh sebanyak 75 orang. Status PSBB diterapkan karena imbauan sebelumnya yakni social distancing belum dijalankan secara benar oleh masyarakat. Apa saja yang mesti kita patuhi selama menjalankan PSBB? PSBB adalah physical distancing yang dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif. Peliburan sekolah, peliburan tempat kerja, pembatasan di tempat atau fasilitas umum seperti beribadah, pernikahan, konser, atau kegiatan yang melibatkan hal yang ramai. Skenario penutupan jalan, dilarang mudik ke kampung halaman. Langkah terakhir bila keadaan memburuk akan diberlakukan darurat sipil. Adapun pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Virus corona memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia. Masuknya virus corona di Indonesia memberikan dampak secara tidak langsung. Dampak yang paling dirasakan Indonesia adalah perekonomiannya. Virus corona menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 per US dollar. Bahkan, laporan dari indeks harga saham gabungan menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dampak ekonomi Republik Indonesia, yakni ekonomi Indonesia turun 0,29%, impor dari Cina di stop, maskapai stop penerbangan ke dan dari Cina, sektor pariwisata terpengaruh, harga bahan pangan naik, dan harga batubara naik. Upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia, yakni optimasi ekspor pertanian, pertambangan, dan perikanan. Substitusi impor dari negara lain. Virus corona juga berdampak pada sejumlah usaha. Banyak perusahaan yang harus menutup perusahaannya dan meliburkan karyawannya hingga men-PHK secara besar-besaran. Dampak tersebut juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari penghasil yang mereka dapat sehari-hari. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking News hari ini.
Saya Syifa Nur Hanifah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.